Ruangan remang-remang dipenuhi aroma samar-samar wine. Yan Xiang dan Gu Huai duduk berhadapan. Di udara terasa ada sedikit kecanggungan dan kesedihan yang samar. Baru saja, Yan Xiang menolak tawaran investasi hotel dari Qinlan, rekannya. Namun ia malah berinvestasi pada saingan Gu Huai, kuesioner. Hal ini membuat Qinlan sangat terkejut. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Menghadapi pertanyaan Qin Men, Yan Xiang tidak menjawab secara langsung. Hanya dengan santai mengatakan bahwa ia menemukan beberapa hal profesional dalam catatan pengeluaran kartu cadangan Hichuan. Kamera berpindah. Yan Xiang dan Gu Huai kembali ke tempat yang penuh kenangan itu. Melihat kedewasaan dan ketegasan Yan Xiang kini, Gu Huai tidak bisa tidak terkesan. Gadis kecil yang dulu perlu dilindungi olehnya kini sudah tumbuh dewasa. Gu Huai melihat Yan Xiang dengan khawatir. Dia sangat mengetahui sifat Hichuan. Tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Namun terputus oleh Yan Xiang yang dingin. Kemarahan dan kekecewaan Yan Xiang. Gu Huai, aku tidak ingin mendengar kamu mencemarkan namanya. Menghadapi keraguan Gu Huai, tatapan Yin Xiang dipenuhi dengan rasa sakit dan perjuangan. Dia enggan percaya bahwa Hichuan adalah orang seperti itu. Namun dia tidak bisa mengabaikan kecemasannya. Yan Xiang menahan gejolak di hatinya. Dengan tenang dia mengatakan pada Gu Huai bahwa dirinya bukan lagi gadis polos seperti dulu. Terhadap orang yang mengkhianatinya, dia sama sekali tidak akan bermurah hati. Untuk orang yang mengkhianatiku, tentu saja tidak. Yan Xiang dengan tegas menandatangani perjanjian investasi. Dan di depan Hichuan, ia mempermalukan dia. Ia ingin membuat Hichuan merasakan akibat dari tindakannya. Meskipun Hichuan tidak ingin berurusan denganmu. Kau bertindak terlalu emosional. Takut dicemooh orang. Memiliki uang memang bebas berbuat sesuka hati. Kau urus saja investasi apapun milikku. Lagi pula, proyek Hichuan itu jika memang pasti untung. Tidak perlu sampai harus tidur denganmu untuk mendapatkan investasi. Yao Jinhe yang menyaksikan semua itu, marah-marah menegur Yan Xiang. Menganggap dia sedang menggali kuburnya sendiri dan percaya. Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa semua yang dia berikan untuk Hichuan, Yan Xiang tidak akan mati. Meskipun harus terluka parah. Yan Xing, jangan berlebihan. Ini sudah berlebihan. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri seharusnya dihapuskan. Qin Wen melihat ayahnya yang pergi, Hichun dan Zhu Jiengh mencoba membujuk Yan Xing untuk mengubah pikiran. Tapi ditolak oleh Yan Xing. Dia sudah melihat wajah asli Hichun dan siap menghadapi semua konsekuensinya. Nona Yao di mana? Apa yang dia katakan memang benar. Hotel ini memang tidak lebih menguntungkan daripada jualan mobil. Kalau kamu mau berubah pikiran, itu tidak mungkin. Saya sudah buta sekali. Tidak akan buta untuk kedua kalinya. Yao Jinghe sangat menghargai kata-kata si serigala berbulu domba itu. Nanti jika dia sampai dimakan habis tulang-tulangnya pun, itu adalah kesalahannya sendiri. Larut malam, Yin Xiang sendirian kembali ke rumahnya. Dia terus memutar ulang percakapannya dengan Gu Huai dalam pikirannya. Hatiku terasa tidak enak. Aku sudah pernah bilang. Gu Huai mengeluarkan dokumen yang sudah disiapkan. Itu adalah mas kawin yang diberikannya untuk Yan Xiang. Meskipun Yan Xiang memilih orang lain, dia tetap berharap dia bisa bahagia. Ini adalah mas kawinmu. Apapun itu, aku akan selalu menikah. Tidak usah, gaji yang diberikan ayahku saja sudah sulit dikelola. Untuk apa cerita darimu? Yan Xiang menolak kebaikan Gu Huai. Dia bukan lagi gadis kecil yang perlu mengandalkan orang lain. Dia memiliki kemampuan untuk bekerja untuk hidupnya. Saudara Hai, apakah Anda hanya ingin menikah dengan saya? Saya tahu Anda enggan menikah. Tiba-tiba mengubah kata-kata. Bukannya aku tidak yakin kamu. Benar, benar. Pernikahan pura-pura bagus. Pernikahan bisnis. Yang penting ikut serta. Kakak Hua tetap yang paling mengerti aku. Biar begitu saja. Aku sendiri masih kacau. Mempengaruhi Gu Huai seumur hidupku terlalu egois. Saya sekarang sedang dinas. Akan kembali bulan depan. Baik. Jangan hanya melihat saya. Kita sudah terpisah lebih dari sebulan.
Apa tidak ada yang ingin kamu katakan kepada saya? Kalau kamu begini, saya tidak bisa melihatmu. Bagaimana saya bisa menyetir? Meskipun kita hanya menikah berdasarkan kesepakatan. Tapi kita sudah berlisensi dan terpisah begitu lama. Kau masih begitu dingin. Aku sangat kecewa. Banyak orang datang dan pergi. Kau mau aku bagaimana? Kata orang, perpisahan kecil lebih baik dari pernikahan baru. Kau tidak peduli apakah aku baik-baik saja belakangan ini. Kurasa aku seharusnya baik-baik saja, bukan? Tidak juga, sedikit merindukanmu. Tapi hanya sedikit. Kau kenapa? Bukankah sudah sepakat menikah pura-pura? Aku menyesal. Masih sempatkah? Aku belum menghubunginya. Dia malah yang terburu-buru. Mencari masalah untuk dirinya sendiri. Kemana kamu pergi? Aku antar. Aduh, Huaiga, jangan marah ya. Aku sudah berpengalaman dalam pertempuran. Tanganku lemah, kakiku lemah. Seluruh tubuhku lemah, hanya mulutku yang kuat. Pengalaman pertempuran sudah terlalu banyak. Kamu, jangan begitu lemah ya. Ini juga bisa tidur. Gu Huai, apakah kamu baik-baik saja? Siapa namamu? Duan Xiaoyu. Bantu aku sekali. Setelah semuanya berhasil, aku akan memberimu lebih banyak. Dia bilang apa padamu? Gugu, saya tidak ada. Jangan buat saya bertanya dua kali. Ada pesta ulang tahun di sini Jumat depan jam 3 sore. Kau datanglah untuk meriahkan. Semakin meriah, semakin banyak uang yang akan saya berikan. Yan Xiao, kenapa kau di sini? Aku mengejarmu sampai ke sini. Ini benar-benar konspirasi. Aku tidak bisa. Ini ulang tahun sahabatku. Mengapa aku tidak bisa membagi uang? Dulu aku menyukaimu, jadi aku sedikit lebih memuliakanmu. Sekarang, kau ini siapa? Berhak menuduhku dengan tidak benar? Buta. Bagaimana kau berbicara? Apakah karena proyek Kecuan berjalan lancar? Kau menyesal karena tidak berinvestasi dulu? Jing He. Jangan bersaing dengannya. Mata anjing memandang rendah orang. Sekarang dia berlutut dan memohon padaku. Saya tidak akan bekerja sama dengan Yan. Semangkuk nasi ini cukup lezat. Anda. Jin He, mari kita beri nasihat. Seharusnya pesta ulang tahunmu dilihat dari ekspresi pria ini. Aku sangat kecewa. Aku mengundangmu hari ini hanya untuk memberitahu Hichuan bahwa orang yang dia cintai adalah aku. Kami segera akan menikah. Sampah yang tidak aku inginkan. Kau yang memaksakan diri untuk mengambilnya.
bukan? Menyusahkan diri sendiri. Bagaimana Hicuan bisa mengejarmu? Apakah musim panas membawamu keluar ruangan tanpa pendingin udara dan tidak bisa membawakanmu angin? Atau membiarkanmu mengusir koki mahal di rumah yang setiap hari memberimu roti murah dan susu dingin yang hampir kedaluarsa di supermarket? Bagaimana putri Bunda Buddha melakukannya? Beri wanita itu sedikit muka. Cepat katakan. Bagaimana Ruo Chuan bisa mendapatkanmu? Apakah itu mimpinya melamar dengan tutup kaleng? Atau dengan orang yang paling baik? Mengetahui isi hati lebih berharga daripada uang. Orang sepertimu terlalu tinggi hati. Setengahnya seperti Sulaman. Sialan, dia sudah tidak percaya lagi. Ada hati tapi tidak ada uang. Apa gunanya? Orang bernama Gu memang ada hati. Demi dirimu, dia rela mengorbankan mulutnya. Memberikan setengah kerajaan Gu kepada dirimu sebagai tempat berteduh. Apakah kamu pernah melihatnya dengan serius? Ini hanya kesalahpahaman. Kebaikan hati seorang pemabuk. Aku tahu kamu sedang mabuk. Kamu ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Apa itu namanya pria? Seharusnya tidak membiarkannya membuat keributan. Main terlalu besar. Dari mana orang gila ini? Biksu. Saya tahu posisi saya rendah. Tidak bisa naik panggung. Kalau bukan karena hari itu kamu menawar terlalu tinggi. Kamu seorang pria besar. Apa kamu buta? Saya adalah pria. Kau juga laki-laki. Bagaimana? Jangan membohongi saya dengan kata-kata murahan seperti itu. Kemarin kau masih mengurus bisnisku. Kenapa hari ini kau menyangkalnya? Nona Lin? Nona Yo, apa yang kau suruh aku lakukan? Aku tidak berbohong. Kalau kau tidak percaya, pergilah ke rumah besar dan tanyakan pada Hichao. Dia selalu. Kau diam saja. Keamanan, keamanan. Cepat usir orang gila ini. Hichao, orang ini sudah datang. Kau begitu cepat ingin mengusir orang, apakah kau merasa bersalah? Sangat menyedihkan. Jelas dia adalah orang yang pernah mati. Saling berpegangan tangan, hidup dan mati bersama. Wajah Yao Jiang langsung memerah. Lihat saja berita besok. Gila. Menyingkir. Ada apa? Tidak. Kau bukan manusia, brengsek. Kau berani melawan aku dengan kertas lab meja ini? Melawanmu? Aku tak segan-segan menggunakan cara kejam. Jika kau merasa dianiaya, aku bisa mengambil rekaman CCTV dan menunjukkannya kepada semua orang. Lagi pula, wanita di klubku jauh lebih cantik daripada pria. Tuan He, setuju, kan? Lihat kau, Tuan He. Berani-beraninya kau selingkuh di belakangku. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu pantas untukku? Aku bahkan sudah berinvestasi padamu. Apakah kamu masih pantas untukku? Semua orang sudah pergi. Masih mau minum? Aku senang hari ini. Kamu tunggu di sini. Aku pergi ambil mobil. Bangsat, bajingan. Laki-laki itu akan membunuhmu. Jangan ikuti aku. Aku sudah bilang aku mencintai Hicuan. Aku tidak akan bertunangan denganmu. Kak Hao, sial, tengah malam di jalan raya ngapain sih? Biar aku mati saja. Ah, ah, saya baik-baik saja, tidak apa-apa.
Baiklah, sayang. Dokter sudah bilang tidak ada masalah. Kenapa begitu tegang? Bungkusnya begitu tebal. Kamu pakai perban atau plester gips? Kak Huai, mobilnya datang. Kenapa kamu dorong aku? Kalau-kalau yang terluka kakinya, hidupmu akan berakhir. Jangan tertawa, Gu Huai. Aku akan membunuh kalian, Gu Huai. Aku akan membunuh kalian. Ah. Yo. Kaki Anda sangat patah, tetapi Anda tidak jujur. Terima kasih. Jika kaki saya patah, saya akan mengampuni Anda. Siapapun yang mengabaikan kaki Anda akan pergi kepada siapa? Apa hubungannya dengan kami? Saya tahu itu milik Anda. Anda menunggu saya. Lalu bagaimana kalau memang aku? Sekarang kau bahkan seperti anjing yang meringkuk di hadapanku. Jika kau masih belum senang, maka aku akan menyuruh orang untuk membawanya kembali. Agar dia seumur hidupnya tidak akan pernah mendekatimu lagi, Kakak Huan. Dia sudah cukup menderita. Jadi jangan bertanya lagi apakah kau merasa kasihan atau tidak bisa melupakannya. Brengsek itu. Di kehidupan sebelumnya, aku dan Kak Huai menderita begitu parah. Hanya 5 kaki, itu tidak cukup. Siapa yang membuat Sang Song marah? Tidak ada. Aku masih dipanggil Yojin. Cinta seperti tutup kaleng. Padahal aku lebih menyembunyikannya. Sangat serius, bahkan tidak ada tanda-tanda. Baru menikah sudah memberi saya wajah masam. Apapun yang kamu mau, akan kubelikan untukmu. Aku mau bulan di langit. Kalau begitu, aku akan berusaha memetiknya untukmu. Kerugian disebabkan oleh dampak serius dari peristiwa Hichuan. Harga saham jatuh drastis. Merayakan. Berikan aku sedikit waktu. Saya bisa menangani masalah yang kau tanyakan. Kakak, kau baru saja mengatakan, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Bagaimana seorang CEO bisa mengingkari janjinya? Sekarang berita negatif tentang dia keluarga terbang kemana-mana. Keluarga Yo sedang berupaya untuk membersihkan diri dari keterkaitan. Anda harus datang ke pengawas bisnis pusat Hechuan. Kau cemburu, ya? Baik. Aku tahu. Kau masuk dulu saja dan pilih. Aku akan menerima telepon. Kakak Huai, kau yang terbaik. Nona siang-siang datang. Kebetulan sekali, di toko kita. Baru saja datang barang baru. Kualitasnya bagus sekali. Saya akan mengambilkannya untuk Anda lihat. Di kehidupan lalu, saya mengabaikan penolakan ayah. Membiarkan keluarga Yo yang sederhana itu masuk ke dunia bisnis. Akibatnya Yojin berkolusi dengan orang lain dari Hechuan untuk menjual barang palsu. Kejahatan mereka terungkap. Dan aku dihukum berat. Sangat menyedihkan. Ini bukan. Nona Zhang, Direktur Gu sedang di luar negeri. Karena cedera kaki dan harus kontrol ulang. Tidak bisa hadir. Jadi dia meminta saya untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Ini adalah yang dibeli Direktur Gu seharga 50 juta di lelang. Hanya ada satu pasang di dunia ini. Selamat menempuh hidup baru, Nona Du Xiaoyao. Nona siang-siang. Nona siang-siang. Saya sedang bingung tidak bisa menemukan celah Yo. Tak disangka Yojin dan sekarang berinvestasi di pusat perbelanjaan. Ternyata juga melakukan tindakan curang seperti ini. Saya sedang berpikir kapan perawat di rumah sakit mulai kerja sambilan sebagai sales. Anda ingat saya ya? Saya bukan perawat kok. Hanya karena bos melihat saya cerdas. Meminta saya untuk merawat Hixiao saja. Tolong tunjukkan ini kepada saya. Nona siang-siang memiliki selera yang baik. Ini adalah cincin pasangan yang dirancang oleh desainer terkenal dunia, Bernardo. Dia saja. Kartu Anda. Perusahaan kami, Yo, memang tidak besar. Tapi nyali kami besar. Menjual barang palsu kepada saya dengan harga semahal ini. Bagaimana mungkin, Nona siang-siang? Anda bercanda. Kami tidak mungkin menjual barang palsu. Maksudmu saya sengaja mencari masalah? Berisik sekali. Ada apa sih? Yan Xiang,
Kau gila. Yan Xiang, kau anak kecil yo. Dia tamu di pinggir jalan. Inikah cara kau memperlakukan tamu? MU? Kau buta? Ya? Yan Xiang yang menyerangku duluan. Meskipun kau memihaknya, kau harus bersikap adil. Bersikap adil? Kau menjual barang palsu dan masih merasa benar? Dia bilang pajak benal dicuri. Bukti otorisasi perwira, nomor berapa yang kamu miliki? Berani kamu tunjukkan? Jangan sembarangan, kamu mencemarkan nama baik saya. Yo, saya belum menyelesaikan urusan denganmu. Saat itu, orang jahat yang lebih dulu melapor. Jangan berpikir saya tidak akan membantumu. Semua bisa dilakukan sesuka hati. Keluar. Kalau tidak keluar, orang akan melapor. Orang itu masih berani berteriak. Laporkan saja, saya ingin lihat. Apa yang membuat berlian mudah pecah? Cincin pasangan ya cincin pasangan. Siapa yang bilang itu berlian? Minum sembarangan, apa kamu tidak malu? Kamu pikir klien itu bodoh? Ayo, usir dia dari sini. Aku lihat siapa yang berani. Tuan Gu. Tahu kamu punya uang. Tapi Yan Xiao bertindak sewenang-wenang di tokoku. Dia memukulku sampai begini, aku merasa terharu. Apa ini tidak berlebihan? Membuka toko kecil-kecilan. Kalau tidak sanggup melawan, aku bisa menghindar, kan? Lagi pula, kemarin baru saja menandatangani. Cincin kawin rancangan desainer terkenal dunia, Bernardo. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Saya. Saya melihat Pak Li sepertinya ada gerakan. Pak Gu, mau menaikkan harga lagi? Tuan Gu. Apakah masih ada yang ingin menambah harga? Tuan Lu menawar 50 juta. Ada yang ingin menawar lagi? 10 juta sekali. 50 juta 2 kali. Selamat, 50 juta terjual. Telepon polisi, saya seorang pebisnis. Jika produk memiliki masalah kualitas, saya harus mempertimbangkan. Apa itu sabotase? Mari kita hitung waktunya. Di kehidupan sebelumnya, saya menikah dengan He Chuan 2 tahun kemudian. Cincin itu sudah difoto lebih awal. Mengatakan bahwa itu adalah hadiah pernikahan untuk saya. Jelas ada yang tidak beres. Aku tidak suka padamu. Kak Bai, kenapa kau sangat menyukainya? Yo Jinhe. Apalagi yang ingin kau bantah? Halo, 110? Kakek, kau tidak boleh melaporkan ini ke polisi. Kalau melapor ke polisi, semuanya akan selesai. Nona Xiao Xiao. Refund sebesar 20 juta yuan Anda telah berhasil. 20 juta. Satu palsu, ganti 10. Bukan semua orang cukup untuk penggunaan mereka sendiri. Satu palsu, ganti 10. Apa yang dipikirkan Inspektur Zhuang? Kamu pikir mereka anak orang kaya dan Nona tidak seperti kamu? Anda membuat gerakan kecil di depannya. Anda hanya mencari kematian. Sekarang penghitung pusat perbelanjaan utama berteriak-teriak untuk mengakhiri kontrak dan menarik dana. Kesenjangan modal yang begitu besar. Mal ini masih terbuka. Saya tidak peduli jika saya ingin menarik investasi. Jika Anda tidak ingin berada di Jiangcheng, saya masih menginginkannya. Tidak, TN Li. Kerugian kali ini, poin utamanya. Bisa kamu tanggung sendiri. Pasti akan kupertanggungjawabkan. Percayalah padaku. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Lakbannya sudah habis. Aku akan memberimu keuntungan. Waktu dan dana, jangan kau berikan padaku. Dalam berbisnis, apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan. Sebaiknya kamu harus membedakan dengan jelas. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa selamat. Kamu mengajak kami ke sini. Bukan untuk menyelesaikan masalah dengan uang. Tapi untuk menjual barang. Hishao tidak membantumu? Oh, aku sudah lupa. Dia itu seorang pengangguran. Kakinya juga pincang. Apa yang bisa dilakukan? Sepatu ini aku mau. 3.000 cukup? Tidak, sepatu ini aku pesan bulan lalu.
Baru saja sampai. Aku bahkan belum pernah memakainya. Harga pasarnya akan aku jelaskan. Kalau kamu sudah memakainya, aku tidak akan buka 3 hari. Ayo geser ke sini. Ini sepatu apa sih? Kantongnya banyak sekali. Tolong datang ke sini dan ikatkan untukku. Kenapa bengong? Ayo sini. Ah, sampah apa saja yang kau kumpulkan? Sepatu yang kau pilih sama seperti pria yang kau pilih. Sungguh payah. Jangan bilang kau, sebagai saudariku, tidak membantuku membuangnya. Aku tidak akan mempermasalahkan masalah Liang Yi lagi. Setelah keluar dari pintu ini, kita anggap tidak saling mengenal. Jangan mendekat. Supaya tidak menurunkan kelasku. Jika salah, ganti 10 kali lipat. Apakah kamu sudah gila memikirkan uang di dalam kota perak? Tapi mengapa kamu tidak pergi untuk 200 juta? Lebih baik merampok bank saja. Nona Yo, kesepakatan saya dengan Yo Corporation belum selesai. Jumlah penipuan sangat besar. Aku ingin memelukmu seumur hidupku. Bocah nakal, aku lihat kecerdasanmu, maka aku memilihmu sebagai alas. Ternyata menyembunyikan nama perusahaan untuk mencampur adukan. Membawa perusahaan. Apa urusanku? Aku hanya seorang karyawan. Kamu dan wakil direktur bilang toko baru ada diskon. Murid yang kurang pengalaman ikut meramaikan. Tidak ada barang yang layak. Banyak orang tidak ada manfaat untuk kalian. Aku berani apa? Kamu diam saja. Keluarga Yo sudah berkecimpung di industri perhiasan selama bertahun-tahun. Belum ada yang berani mengatakan kualitasnya bermasalah. Baiklah, semua uang sudah kalian ambil. Kalau ada masalah, biar aku yang jadi kambing hitam, ya? Gadis bau, berani sekali. Kamu tetap di situ. Yo Jin Hong, hukumanmu baru saja dimulai. Yan Xio. Ini aku, apakah ada pesan terakhirmu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan memberitahumu. Ini adalah klub di HO. Bukan grup Yan. Juga bukan hotelmu. Jangan berani-berani padaku. Tahu ini di HO masih berani. Aku pukul karyawan. Kenapa mereka tidak menghiraukanmu? Kamu langsung bertindak kasar. Anak anjing kecil seperti itu tidak menarik. Aku carikan kamu 2 orang. Kins yang bawa cepat atau lambat akan kuhabisi. Sebelum kau habisi aku akan habisi kau dulu. Bos Gu. Semoga sukses, Bos Gu. Dia gila? Kamu tidak cepat-cepat mengurusnya? Hei, kakak. Bukankah kamu sedang dinas? Luo Guying bilang kamu mencariku di sini. Begitu datang langsung lihat kamu bertengkar. Iya, sedang memukul anjing. Anjing yang bernama Hi. Sudah selesai. Kalau dia terjadi sesuatu di tempat lain, itu bukan salahku. Kamu adalah pemiliknya. Kamu yang memutuskan. Kalau terjadi sesuatu, aku juga yang akan disalahkan. Apakah Kak Huai bisa seperti ini? Hitung saja, sudah selesai. Jika sesuatu benar-benar terjadi. Saya takut jarum. Hai saudara. Ada pelelangan minggu depan. Jika Anda menyukai sesuatu, saya akan meminta Xiaolo untuk menjualnya kepada Anda. Tidak, saya ingin pergi. Anda menjual dengan saya. Ini adalah acara penandatanganan kontrak yang diadakan oleh Direktur Gu minggu depan. Saya akan segera menandatangani. Ya, lepaskan semuanya dan buang saja. Iya. Kalian. Jika kalian terus bersikap seperti ini padaku. Oh, ini bukan sahabat plastik saya, Yo Jingde, kan? Lalu, tetap beberapa kata itu juga. Itu juga beberapa tempat yang bisa kau kunjungi. Yan Xiang, berhentilah bersukacita atas malapetaka orang lain dan menambah penderitaan orang yang sudah jatuh. Meskipun keluarga Yo mengalami kerugian besar. Bukankah kau tetap harus memanggil mereka dengan hormat, keluarga Yo? Kau akan mengalami pasang surut dalam hidupmu. Tunggu sampai aku bangkit kembali. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Kalau mau jadi selingkuhan, pilihlah orang yang tepat. Meskipun perasaan tidak bisa dikendalikan. Menjual barang palsu merusak reputasi sendiri. Merek itu adalah pilihanmu sendiri. Itu bukan urusanku. Jangan kira setelah kau menikah dengan Gu Huai aku akan takut padamu. Kau harus membayar harganya. Nona Yo, kau ingin berbicara tentang kerjasama denganku. Asyang adalah istri saya. Menghormatinya berarti menghormati, mengerti? Kencan segera dimulai. Apa kamu tidak lapar? Mari kita pergi makan sesuatu. HMPH. Kamu buta? Tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Barang koleksi yang akan dilelang berikutnya adalah anting mutiara platinum kesayangan Nona.
Harga awal 500.000. 600.000. Saya tawarkan 10.000. Siang-siang, kamu sudah bertengkar dengan dia. Kenapa harus membantunya? Tadi kamu tidak melihat bagaimana Yojin dan paman ingin memakanmu? Dia tidak akan bangkrut, kan? Saudara perempuan. Dia sedang terburu-buru untuk menguangkannya. Tentu saja aku akan membantunya. Kau pikir Yeo Jinghe benar-benar tidak punya uang? Dia hanya sementara terikat oleh distrik bisnis pusat. Tidak bisa mengeluarkan dana untuk menekan Solo. Lalu kita tadi begitu kasar padanya. Dia tidak akan membalas dendam kepada kalian, kan? Tenang saja, aku ada di sini. Yeo Jinghe tidak akan pernah bisa membalikan keadaan. Ikan sudah terhop. Kenapa kakak Hui lagi dinas? Kenapa tidak bilang padaku? Aku sudah siap dengan dialognya. Tapi tiketnya sudah hilang. Nona, ada urusan pentingkah? Perlu saya beritahu. Bocah bau itu membuatku. Menyebarkan desas-desus tentangku, tidak pernah terpikirkan hari ini aku akan menangkapmu. Aku apa? Kau tahu menyebar desas-desus membuatku menderita. Kerugian berapa banyak? Menjualmu pun tidak cukup untuk mengganti rugi. Aku akan bayar 10 yuan. Apa maksud Yan Xiang? Apakah kamu sedang mencari masalah, Nona Yan? Aturan di lelang ini selalu tidak boleh menawar di bawah harga dasar. Tapi anting-antingnya palsu. Tidak berharga. Yan Xiang, kamu benar-benar keterlaluan. Untuk menjengkelkanku. Kamu benar-benar berani berkata apa saja. Anting-anting ini adalah kamu yang memberikannya padaku. Tidak mungkin Nona Yan, istri Presiden Gu, memakai barang palsu, kan? Tentu saja aku tidak akan memakai barang palsu. Tapi ini adalah milikku. Yang kubali seharga 9 yuan 9, termasuk ongkos kirim, untuk kuberikan padamu. Kau bahkan tidak bisa membedakan barang asli dan palsu. Masih berani menjadi pedagang perhiasan? Maksudmu apa? Jangan keterlaluan. Maksudku, kalian sangat melelahkan. Sebenarnya, ambang batas lelang itu sangat rendah. Barang apa yang bisa disimpan orang? Yan Xiang, jangan kira aku takut padamu. Kamu hanya suka menindas orang, kan? Bukankah kamu hanya mengandalkan Gu Huai untuk melindungimu? Tunggu sampai Gu Huai muak padamu. Lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Ini bukan mantan pacar Gu Huai. Bukankah dia putri keluarga lu yang jatuh miskin? Lepaskan aku. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, Gu Huai tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu adalah Lu Weiwei, kan? Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Selama kau membantuku memisahkan Gu Huai dan Yan Xiang, berapapun hutangmu, akan kubayar semua. Yan Xiang. Yan Xiang. Lu Weiwei sudah kembali ke negara. Kita lihat saja berapa lama kau masih bisa berbuat seenaknya. Kakak Huai, kenapa kau tidak tertawa? Bukankah tadi dia diusir, itu tidak lucu? Kakak Huai, aku memintamu datang untuk menemani aku menonton opera. Bereaksilah sedikit. Apakah kau merasa aku selalu menentang Yojin dan Hichuan? Apakah kau merasa aku terlalu jahat? Jahat itu tidak ada. Pacar ibuku adalah mereka yang memprovokasiku duluan. Dan mereka juga yang menanggung akibatnya. Lagi pula kamu adalah putri orang lain. Aku yang tidak pulang agar tenang. Ada urusan untuk putus. Terima kasih. Aku lihat kamu bersikeras ingin pergi ke lelang. Biarkan anak itu membeli baju Han. Dengan begitu, jika Yoni dan Xiao Ying tidak mati, ambil saja miliknya, Beizu. Hei, kakak. Pikiranmu seperti nenek sihir tua. Baik atau buruk, aku suka. Kenapa kau menciumku? Bukankah kau juga pernah menciumku? Kau sekali, aku sekali, apa masalahnya? Kalau begitu, aku akan menciummu lagi. Kenapa begini?
Nona Lu, minumlah. Kau minum berapa? Aku akan bayar 2 kali lipat. Jangan bilang kita teman. Aku akan memastikan kau makan. Ah, Gu Huai, kau memang punya uang, hebat ya. Mengajarkan push up itu urusanmu apa? Rumah emas menyimpan kekasih. Kau tidak berbeda dariku. Aku selalu memikirkanmu, kuku ayammu. Tidak peduli aku menahan diri, aku melihatmu. Kau masih memberi ampun. Hidupku, wei wei wei. Wei wei wei. Mikro 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 mikro. Seorang kaya datang. Hei kakak. Ada apa ini? WeChat tidak dibalas lagi. Telepon tidak diangkat. Halo. Kamu sedang menunggu Gu Hua. Gu Hua sekarang sedang sibuk bersama Lu Weiwei. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Dia sekarang di mana? Lin Xiang. Kau tumbuh bersama Gu Huai. Tidak mungkin kau tidak tahu bahwa dia punya pacar yang tinggal di luar negeri. Oh, lihat seperti ini. Menyimpan selir di rumah adalah hal yang pasti akan terjadi. Hidup kembali sekali lagi. Saya ingin memperlakukan Kak Huai dengan baik. Ingin menjalani kehidupan yang baik bersamanya. Tapi jika itu bukan keinginan Kak Huai, saya sudah mencintainya seumur hidup. Tidak mungkin saya menghalanginya untuk menuju orang yang dicintainya. Yo Jianfeng, apakah kamu tidak punya otak? Kamu dan Hichuan telah menyentuh hal yang ia pedulikan. Dia akan sopan padamu. Anda dapat melihat dengan jelas saat Anda buta. Gu Huai yang mengkhianati Anda. Anda tidak marah. Suatu hari Lu Weiwei menarikmu dari kursi Mrs. Gu. Anda tidak bisa mendapatkan sepatah kata pun. Gao Jianhe, aku bukan kamu. Gu Huai juga bukan Halban. Kalau dia bisa tertarik pada seseorang yang mendaki tempat tidur, maka saya tidak akan menjadi istri yang baik. Yan Xia. Lihatlah apa yang dilakukan Lu Huai padaku. Oh, kamu sudah bertemu dengan selingkuhannya, kan? Sebenarnya, semua ini bukan salah Gong Fen. Kamu masih muda, dulu Lu Weiwei adalah dewi di sekolah kita. Berapa banyak pria yang ingin melihat wanita tidur? Hahaha. Aku peringatkan kamu. Syukurlah hari ini yang terluka adalah Lu Weiwei. Kalau bukan, siapa yang tidak ada hubungannya dengan kalian? Kamu juga pantas tidak ada yang menginginkanmu. Sialan. Mobil Gu Huai. Lu Weiwei kapan pulang ke negara? Sebelum atau setelah saya menikah dengan Gu Huai? Kursi penumpang depan mungkin pernah diduduki Lu Weiwei. Mereka bahkan mungkin ada di dalam mobil. Gu Huai. Kau bajingan sialan. Sudah diperiksa, Lu Weiwei dan Gu Zong memang pernah makan bersama. Dan hidupnya setelah keluar negeri juga diawasi oleh Gu Zong. Ternyata Gu Huai selalu berhubungan dengannya. Tidak heran dia melakukan pernikahan pura-pura denganku. Gu Huai sekarang tinggal di hotel kami. Ini juga yang itu. Ini sudah tidak mau disembunyikan lagi. Cepat usir dia dariku.
Hu Huai ingin kedua orang ini menghancurkan king yang mereka sendiri. Aku menumpang di sini tanpa membayar apapun. Aku ingin bertemu Gu Huai. Nian Xiang, Nian Xiang. Nian Xiang, tunggu sebentar. Kau pergi saja. Tuan Gu tidak akan menemui MU. Kakak Huai yang menyuruhku tinggal di sini. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini, kau tidak boleh. Kakak Huai? Kau berani memanggilnya begitu? Kau ini lucu sekali. Hotel ini investasiku sendiri. Hanya mengusir orang saja. Apakah aku masih perlu melihat wajah Huai? Kalau begitu, kita cerai saja. Asiang, apa maksudmu dengan cerai? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Betapa nyamannya untuk tetap di luar rumah. Apa yang salah? Saya baru saja membawa orang kembali. Tidak dikirim ke TN-ku. Mengapa Anda tidak menyalahkan saya? Li Xing. Kapan waktu untuk membiarkan orang tidur? Li Xing. Louis ingin bertemu denganmu di bawah. Aku benar-benar tidak bisa. Atau kamu bisa turun dan melihatnya. Lepaskan aku, lepaskan. Aku ingin bertemu Yin Xiang. Ada apa ini? Yin Xiang, Yin Xiang. Aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu aku tidak seharusnya bertemu dengan Gu Huai tanpa sepengetahuanmu. Padahal aku tahu kalian sudah menikah, masih juga bertemu. Sudah tahu, kenapa belum cepat pulang? Aku akan lebih mencintaimu. Ling Xiao. Dia mencintaiku. Kalian orang bisnis tidak akan bahagia. Kumohon padamu. Ling Xiao, kau adalah nona kaya raya yang berada di atas sana. Kau memiliki segalanya. Aku tidak punya apa-apa. Hanya dia yang kumiliki. Hanya dia. Maafkan aku. Ada apa? Kakak Bai, Ye Xiang, Ye Xiang. Dia tidak sengaja. Tamparan tadi bukanlah pukulan dariku. Tamparan ini baru benar. Kakak Bai adalah, dia cukup pandai memukul, sampai aku kesakitan. Mari kita bicara. Penipu sialan, menyingkirlah kau. Cobalah untuk berpikir jernih. Kamu dan Gu Bai hanya menikah palsu. Apa hakmu untuk marah? Bagaimana aku tidak puas? Tanda tangani suratnya. Aku segera menyusulmu. Asiu tidak seperti yang kau pikirkan. Gu Huai, apa kau menganggap aku bodoh? Kau sudah membawanya. Sudah di depan mata. Apa aku masih tidak mengerti maksudmu? Sekarang mengungkapkan hanya tidak ingin membuatnya terlalu memalukan. Bercerai dengan cepat. Ulangi sekali lagi. Kalau tidak ada gunanya seperti ini. Kalau memang suka hal-hal seperti ini yang cengeng, kenapa mengganggu aku? Meskipun saya bisa bermain tahun lalu. Tapi kalah dari orang seperti ini, saya merasa sangat malu. Sister tertawa. Kamu teriak apa? Kamu ingin bercerai, kan? Baiklah, mulai sekarang kita main masing-masing. Tidak ada yang saling mencintai. Sayang, aku bukan sengaja. MU Huai, kamu mengusirku hanya karena gadis sepertinya. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. MU Huai, aku telah memutuskan tendon tanganku untukmu. Aku tidak bisa lagi menggambar. Kamu menghancurkan hidupku. Kamu punya hak apa untuk bersama orang lain? Katakan sesuatu. Katakanlah, MU Huai. Sudah. MU Huai, aku tahu kamu menyukaiku. Asal kamu bercerai dengan Yin Xiang. Aku tidak keberatan. Berapa kali aku sudah bilang. Aku sama sekali tidak suka Zhao Bo. Itu hanya karena satu Lin Gongzi. Tidak, kamu bohong. Jika kamu tidak menyukaiku,
Kenapa kamu selalu menaruh gula di saku karena aku rendah gula darah? Lihat, jika kamu tidak menyukaiku. Kenapa saat berangkat sekolah kamu selalu menukarkan coklat kesukaanku dengan susu stroberi murah? Bahkan sekarang di mobil masih ada makanan ringan yang aku suka. Apakah kamu pernah berpikir, semua ini sama sekali bukan untukmu? Salah paham, salah paham. Tidak, 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 tidak. Direktur Gu sudah menyelidiki. Nona Wei telah melunasi utangnya di luar negeri. Dia melarikan diri kembali ke negara ini secara diam-diam untuk menghindari utang. Tidak menggunakan identitasnya sendiri untuk memesan tiket pesawat. Jadi kami membantunya melunasi utangnya. Mengenai utang, katakan padamu. Hutang Miss Vivi telah dihapus. Transfer uang menggunakan akun Hechuan. Tidak tahu bagaimana menerimanya. Ngomong-ngomong, hubungi Yao Jinhe. Katakan padanya bahwa proyek di jalan komersial akan dibayar tidak peduli berapa biayanya. Cerita. Sangat berinvestasi. Pusat bisnis mungkin akan bekerja sama dengan keluarga Yo dan keluarga Hi untuk menciptakan kejayaan. Kenapa aneh? Bahkan kamu pun harus melawanku. Kondisi yang sangat meriah ini. Mengapa Direktur Gu tidak meminta seseorang untuk memberitahuku? Ada apa denganmu? Tentara bisnis pusat sama sekali merupakan usaha yang merugikan. Aku tahu mereka membantumu membayar utang yang baru. Kau tidak ingin berhutang budi. Tapi 300 juta? Kau gila. Kau tahu? Aku datang untuk memberitahumu. Aku tidak setuju dengan kontrak ini. Tidak disetujui, tidak boleh ditandatangani. Li Xiang, cepat turun. Apapun masalahnya, bicarakan nanti. Semua orang melihat, loh, kau seperti ini, akan menyulitkan Gu Huai. Dia bahkan berani membawamu ke sini. Masih mau muka? Lin Xiang. Diam kau. Dengan apa kau ikut campur dalam keputusan cerita ini? Aku istrinya. Aku tidak punya hak bicara. Kau punya atau percaya? Bukankah kita sudah menandatangani semua perjanjian perceraian? Bukankah kita sudah menandatangani semua perjanjian perceraian? Aku tahu kau membenci Hichun. Dan juga membenci pacarnya. Tapi asing. Kerjasama ini adalah keputusanku. Kamu tidak berhak campur tangan. Jadi kamu benar-benar ingin berdiri di pihakku untuk wanita yang tidak seharusnya ada di sini ini? Benarkah? Asah. Wei Wei telah berkorban banyak untukku selama bertahun-tahun. Aku juga sudah berjanji pada Ruoer untuk bertanggung jawab padanya. Baiklah. Baik sekali. Semua bercerai. Sungguh berantakan di sini. Li Xiang. Gu Huai, apakah kamu mati? Pisang diintimidasi seperti ini? Anda tidak melihatnya. Datang dan bersihkan ini. Bersiaplah untuk menandatangani kontrak lagi. Terlalu memalukan. Sungguh memalukan. Kamu ingin mengingat bentukmu sekarang. Jangan pernah memiliki istri kedua seumur hidupmu. Nona Yo Hishuang. Lihatlah dengan jelas dulu. Tidak mengganggu kamu yang sedang santai. Jika kawasan bisnis mengalami penurunan keuntungan karena alasan pribadi mitra, mitra akan memberikan kompensasi yang cukup untuk kerugian pihak penyandang dana. Investasi mana ada surat ini? Gu Huai, ini terlalu. Aku menghabiskan 3 triliun untuk bermain denganmu. Pasti ada sedikit itikat baik. Dan setelah apa yang terjadi dengan Paman Yo sebelumnya, aku tidak melaksanakannya. Aku terpaksa percaya. Tenang saja, Gu Zong. Anda bisa tenang saja. Karyawan yang menangani urusan itu waktu lalu, sudah saya pecat. Tidak akan ada lagi kejadian serupa di masa mendatang. Itu kan sudah saya tanda tangani untuk 300 miliar ini. Karena metode Siang tidak dapat membuat Anda menahan diri.
Maka jangan salahkan saya jika tidak lagi bersikap lunak. Asing. Bajingan, jangan dekati aku. Aku salah. Jangan marah ya. Sebelum itu, lihat kontraknya. Tidak mau, aku tidak mau lihat. Pergi, aku tidak mau melihatmu. Jangan bergerak. Kau masih bukan manusia. Tidak buruk, kau masih marah padaku. Tidak beruntung. Apakah kau bodoh? Bagaimana mungkin aku melawanmu? Airnya terlalu dalam, cepat turun. Kau berbicara seolah-olah kau sudah melakukannya. Apa dia adalah Gu Huai di kehidupan sebelumnya? Kau gila. Hui Ge. Apa kau bodoh? Bagaimana mungkin aku ingin mengakhiri hidupku? Jadi jangan pernah lagi bicara tentang perceraian. Ayo pulang. Yuan Xiao, apa kau masih punya muka? Sudah bercerai masih berani memanggilku Hui Ge. Kau masih punya malu? Sudah cerai masih berani menggoda kakak Huai. Bagaimana kau bisa masuk? Kakak Huai? Aku tidak tahu. Kau dan siang-siang sudah baik kan? Kau sudah makan? Perutmu tidak baik. Tidak makan akan sakit perut. Perutku tidak baik, aku sangat mengganggu. Kalau begitu, aku akan menemanimu bermain. Orang itu tanya kamu sudah makan belum? Kamu harus bicara dong. Ini lagi ada masalah apa? Makan dari piring dan melihat ke dalam panci. Bisa lapar nggak? Senyum, jangan pergi. Jangan cepat-cepat pergi, temani aku. Apa yang bisa Yun Xiang berikan padamu, aku juga bisa. Su Weiwei tidak marah, kan? Sudah keluar dengan cepat. Kakak jahat, kamu bisa tidak? Kamu masih menggoda. Kalau berakting, harus lengkap. Orang sudah datang ke sini. Saya hanya bisa merasa kasihan pada saudara Huai. Kalau tidak, beraninya mereka mengacaukan saya. Cincin belakang. Gulungan. Bagaimana kabarmu di cincin belakang? Gulungan. Dia tidak ingin menerima saya. Tapi Yin Xiang dan Gu Huai harus. Kau bisa mencari mantan kekasih. Lalu aku tidak boleh mencari kekasih baru? Jangan tertawa. Gu Huan, kau seharusnya berterima kasih padaku. Akulah yang memberimu kebebasan. Agar kau bisa menemukan kebahagiaan sejati. Memang harus kembali untuk terakhir kalinya, ya? Seandainya kau tidak bercerai denganku. Nanti kalau ketemu wanita ini lagi, aku malas bicara. Lentera tidak dikembalikan. Menikah denganmu. Hidupku benar-benar. Tolong tunjukkan padaku. Maaf, Nona Yan Xiang, model ini sudah dipesan orang. Sudah dipesan. Saya menawarkan harga 2 kali lipat. Yan Xiang, kau tahu apa arti antre? Antre. Ini bukan pasar sayur. Karena kalian berdua suka, maka yang membayar lebih tinggi yang mendapatkannya. Atau jangan bilang kau lagi-lagi menipu saya dengan barang cacat? Takut rugi 10 kali lipat ya? Yan Xiao, kau sedang menantang Gu Huai. Ternyata bukan Nona Lu yang kaya. Ini uang Gu Huai. Gu Huai, kita berdua belum bercerai. Kau menggunakan uangku untuk menghidupi wanita lain. Silakan tawarkan harga. Aku tidak peduli, aku suka kalung itu. 50 juta. 1 miliar.
Berhenti. Ada desas-desus bahwa hubungan Anda dan istri Anda retak. Apakah Anda dan Nona Yan Xiao berencana untuk bercerai? Saya dan istri saya memiliki hubungan yang sangat stabil. Isu perceraian sangat jelas. Tapi tadi malam, Nona Lu meninggalkan perawat. Apakah Anda dan Nona Lu bertemu secara pribadi di villa? Apakah Nona Yan Xiao tahu? Aku benar-benar tidak tahu akan tertangkap kamera. Apakah ini akan memengaruhi kamu? Yan Xiang tidak akan marah padaku, kan? Tuan MU, apakah kamu datang untuk memeriksa pekerjaan? Sungguh sial, sepertinya kami datang di waktu yang tidak tepat. Nona Yan, apakah kamu dan Tuan Gu benar-benar tidur di tempat yang berbeda tetapi memiliki impian yang sama? Bolehkah saya tahu hubungan Anda dengan Tuan di samping ini? Yan Xiao, kamu memang sengaja menantang saya, kan? Kenapa? Apa kamu punya hak untuk mengatur saya? Kamu bisa mencari cinta lama. Saya juga tidak boleh mencari yang baru. 1 miliar untukmu. Kamu sebenarnya hanya sedang menantang. Menantang saya untuk membeli barang yang saya suka saja. Kalau kamu tidak punya uang, minggir saja. Saya. Gu Huai, lihat dia. Bernyanyi lebih sedikit di sini. Jika Gu Huai ingin menyalahkan saya, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Saya seorang pengusaha. Jangan membuat kesepakatan rugi. Dan kalung itu tidak cocok untuk Anda. Di usia kamu, tidak cocok untuk berpura-pura imut. Lian Xiang, kalau kamu punya kemampuan, beli saja itu di sini. Aku tidak percaya kamu akan menghabiskan 1 miliar untuk benda jelek ini. Baiklah. Yoh, Yan Jian, kalau tidak punya uang, jangan berpura-pura. Barang yang dijual di toko kami tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Jangan berpura-pura kaya. Nanti kamu yang akan berlutut memohon agar aku mengembalikannya. Kartu Gu Huai. Kamu masih mau muka? Sudahlah, mengikut Gu Huai tanpa alasan yang jelas. Jangan-jangan kamu bahkan tidak mendapatkan kartu hitam. Bayar. Mengapa Kak Bai begitu marah? Pagi tadi kau bilang mau menikah denganku. Tinggal satu hal lagi yang harus kukatakan. Itu kan untuk menipu mereka, bukan? Mengapa kau masih menganggapnya serius? Kak Baik, ini bukan ukuran pernikahan palsu. Ini benar-benar nyata. Siang. Anda semua berbaring di tempat tidur saya. Masih memintaku untuk menjadi orang yang baik. Sepertinya kurang menghargai. Anda semua berbaring di tempat tidur saya. Masih memintaku untuk menjadi orang yang baik. Sepertinya kurang menghargai diriku. Gu Huai, tolong selamatkan aku. Kamu Xiao bilang dia ingin menemukan seseorang untuk mencemarkanku. Aku tidak akan pernah pantas mendapatkanmu. Pergi, TN Gu. Lihatlah mereka. Haha, jangan menyentuh saya. Tidak akan. Saya menyuap penjaga keamanan. Bermain di klub. Bersuara terlalu keras. Jika benar-benar menarik perhatian, itu akan mempengaruhi operasional klub. Gu Huan, hahaha. Gu Huan adalah Yan Xiang. Dia diperintahkan oleh Yan Xiang. Dia ingin menjahati saya. Dia ingin menjahati saya. Kau jelaskan semuanya padanya, ya? Cerai saja dengannya. Kita bersama, kita. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Kau urus dulu masalah ini. Jika memang benar begitu,
Aku akan mengantarkan kalian. Akting guru Siong ini bagaimana sih? Halo. Baiklah. Apa yang kamu katakan? Maksudmu? Waktu di universitas, Bai Gege pernah mengejar Luo Ruiai. Dia mengalami perundungan dan tangannya patah. Tidak bisa dibilang itu salah Guzong. Wei Wei waktu itu belajar desain perhiasan. Dia mencuri karya orang lain. Hanya bahasa yang rendah. Oh, kebetulan pada hari itu, Direktur Gu tidak ada. Tidak ada yang mendukungnya. Jadi, kakak Bai tidak ada. Bagi orang yang dia suka, berdasarkan kepribadiannya. Saya tidak tahu tentang itu. Dan tangan Lu Weiwei seharusnya sudah sembuh lama. Itu adalah urusan yang dia tinggalkan sendiri. Ada apa? Kakak nakal masih butuh adik untuk menghibur. Maaf, aku tidak akan menyakitimu lagi. Kakak nakal, cium aku sekali, maka aku tidak akan sakit lagi. Tuan Gu, saya dengar Nona Lu belajar desain perhiasan di universitas. Dia bahkan pernah mendapatkan penghargaan internasional. Bisakah Anda membantu menyampaikannya? Agar dia mau menjabat seumur hidup. Mobil itu dirancang oleh kepala desainer, Lu Weiwei dan Yao Xing. Kau memang benar-benar tahu diri. Jadi, roda kehidupan berputar, kan? Lian Xiang, apa yang kau rasakan sekarang? Bukan milikmu. Pada akhirnya menikah juga. Siapa yang menikah? Kau ingin mencari seseorang yang seperti dirimu? Siapa yang bisa tahan dengan temperamen seperti kamu? Jangan bicara seperti itu malam ini. CEO dan presiden itu cocok sekali. Kenapa kamu jadi malu? Jangan kira jika naskah plagiatmu sudah keluar negeri, tidak ada yang tahu kamu yang melakukannya. Selebriti itu mengalami masalah. Bagaimana mungkin Xiaoyu bisa datang? Dia tahu apa? Apa urusan kotor ini? Xiaoyu, kamu harus menjelaskan dengan jelas. Kalau tidak, nanti orang lain akan bilang kamu menyebarkan rumor. Apa itu kepala perhiasan? Lebih cocok disebut kepala penipu. Lu Weiwei menggoda karya teman dekatku saat sekolah. Tangannya ini sudah tidak berfungsi lagi. Jangan bilang menggambar. Menggunakan sumpit saja sulit. Omong kosong. Tangan saya sudah baik-baik saja jadi. Apakah kamu benar-benar karena mencuri karya orang lain sampai ponselku terputus? Tanganmu bukan karena terjepit di tangan saya. Gu Huai, saya tidak sengaja ingin menipumu. Lagi pula, jika saat itu kamu tidak ada, bagaimana mereka berani? Ling Xiao, biarlah Gu Huai membenciku. Tapi, kau menuduhku plagiat. Bagaimana aku bisa hidup setelah ini? Lebih baik kau bunuh saja aku. Jika terus terjadi masalah, Jalan Niaga tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Lapor polisi. Kenapa masih bengong? Tidak bisa melapor ke polisi. Hari ini adalah hari penting bagi sekretaris perhiasan utama kami. Kamu harus memaksa orang sampai mati baru puas. Hari ini adalah hari penting bagi sekretaris perhiasan utama kami. Harus memaksa orang sampai mati baru berani menuduh. Kamu datang untuk mencari masalah, kan? Sekarang aku harus mengingatkan. Gu Huai sudah menginvestasikan 300 miliar kepada atasan pusat. Jika kau membuatnya berantakan, 300 miliar bisa membuatmu mati. Menghina Gusi tidak ada manfaatnya. Ternyata mereka ingin menjalin hubungan dengan Gu Huai untuk mengendalikan saya. Melihat kalian semua hancur lebur, saya baru senang. Gu Huai bersedia menggunakan 300 miliar untuk mengikatnya yang seperti lumpur tak bisa ditopang. Fen Yue Guang tidak mau. Tidak mati. Saya sebut dia. Kamu, kenapa kamu tidak khawatir?
Di internet ada netizen yang melaporkan kamu secara resmi bahwa perhiasan yang kamu rancang untuk keluarga Yo adalah tiruan dari desain untuk idola dua dimensi. Apakah masalah ini serius? Saya tidak tahu. Sungguh, anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya. Sungguh, nasib itu berputar. Hei, kenapa kamu ada di sini? Kamu tidak melihat ekspresi Lu Wei barusan? Hampir saja mengancam akan bunuh diri. Kamu malah masih melaporkan dia dengan nama asli? Apa kamu tahu betapa banyak penderitaan yang dia alami? Dia tidak boleh mendapat tekanan. Kamu ingin melawannya? Mengapa kau tidak mendiskusikannya denganku? Mengapa aku harus tahu? Aku hanya tahu jika kita membuat masalah sekali lagi. Kita bisa membuat Hek Chuan dan Yao Dinghe menderita. Kau kasihan padanya? Kalau kau kasihan padanya, pergilah pujuk dia. Ada apa kau berlama-lama di sini? Asyang belum pergi. Aku pergi. Kamu di rumah? Aku belum bisa pulang. Masih marah? Bukankah aku pagi tadi khawatir pada Lu Weiwei? Itu apa? Kamu bahkan membentakku karena dia. Aku sudah berjanji pada Bibi Lu untuk menjaganya. Tapi dia menipumu. Tidak, dia yang mencari masalah sendiri. Tapi itu tidak bisa disalahkan seumur hidupmu. Itu tidak seperti itu. Benar, kita hanya menikah pura-pura saja. Kamu pasti sangat suka coklat, kan? Beli dia coklat. Bawakan dia permen. Dia juga belajar membuat sup untuknya. Aku benar-benar membawanya. Lalu mengapa saya tidak memberitahu Anda tentang cinta saya dalam hidup saya sebelumnya? Jangan bicara tentang perjudian ini. Tidak apa-apa jika orang lain bergosip. Bagaimana Anda mengatur saya sebagai klien? Yang harus mendaki gunung dengan perut kosong ketika dia masih kecil. Gula Januari tersinggung. Aku membawanya turun gunung dan ayahku menghukumnya dengan mengurangi uang saku sebulan. Siapa yang tidak belajar dengan baik di SMA, putus cinta, lalu pergi minum? Dia diam-diam meneleponku saat sedang mabuk. Aku terpaksa belajar memasak sup untuknya dan mengantarkannya bersama makanan. Dan coklat? Siapa lagi yang ingin? Ingin minum susu stroberi murah dari supermarket yang tidak dijual di sekolah. Jadi aku terpaksa menukarkan coklat dengan router setiap kali. Kak, kenapa kau berani mengungkit masa lalu? Jadi gula itu sebenarnya adalah kamu yang memberikannya padaku. Apakah gula itu juga kamu ambil untuk memberiku makan? Kalau tidak. Hei, bro. Bro, bagaimana bisa kamu sebaik ini? Asyang, akhirnya kamu milikku. Kenapa kamu tidak angkat teleponku? Kenapa kamu tidak membuka pintu untukku? Saya akan bertanya apa? Apakah Anda bersama Yan Xiang tadi malam? Mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Gu Huai, kamu menghancurkan hidupku. Kualifikasi apa yang harus Anda lakukan dengan wanita lain? Apakah Lu Weiwei membutuhkan saya untuk mengingatkan Anda lagi? Apa yang terjadi dengan tangan Anda? Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan jika saya berselingkuh? Saya. Tidak, tidak. Tidak. Saya sudah mendengar semua itu. Kalian menggunakan orang dengan salah. Akibatnya, kapan ganti rugi saya akan datang? Kamu dan Yan Xiang tidak pernah benar-benar berpisah. Kamu sengaja menjebak kami. Gu Huai, aku bercinta denganmu. Orang dengan otak buruk. Saya juga belajar dari orang lain untuk mendapatkan pekerjaan tanpa rahmat. Benar-benar berpikir saya tidak akan memberi kompensasi padanya. Uang sangat mudah dihasilkan. Siapa yang berani kamu? Saya salah jika saya tidak peduli. Tolong bantu saya.
Asal berita ini dihentikan. Kau sudah berjanji pada ibuku. Jangan sampai kau tidak membantuku. Kalau tidak membantuku, kau akan mati. Atau kau kira aku mudah ditipu? Ingin menipuku untuk membantumu seumur hidup? Kalau saja kau tidak ada. Mereka berani juga mengusirku. Cukup cepat, Bapak Ibu tenang dulu ya. Silakan. Minum teh. Tentang masalah Vivi. Kita bicarakan nanti pelan-pelan. Tidak bisa dibicarakan. Kalian salah dalam menggunakan orang. Menyebabkan saya dirugikan reputasinya. Tidak ada pengurangan kompensasi, semua milik Gu. Apakah kamu sengaja menjebak kami? Masih ingin mendapatkan kompensasi? Lalu, apa masalahnya? Apakah Lu Weiwei ditangkap oleh kalian sendiri? Lan Qingsong, saya akan memberikan 300 miliar kepada kalian. Kalian bahkan tidak melakukan investasi baru. Apakah kalian ingin menyumbang dan melarikan diri? Apakah teh ini ada masalah? Lu Bai, apakah kamu baik-baik saja? Berani-beraninya kamu meracuni aku di wilayahku. Apakah kamu begitu tidak ingin menyentuhku? Aku bisa membantumu. Biarkan aku membantumu. Segala sesuatunya sudah berjalan sejauh ini. Aku sudah tidak punya jalan mundur. Selama malam ini berlalu, Gu Huai adalah milikku. Jauhkan diri dariku. Apa kamu ingin mati? Kamu berani menyentuh orangku? Silakan lakukan. Tidak, tidak, itu bukan aku yang melakukannya. Aku juga tidak ingin ini. Kalau ada apa-apa dengan Kak Huai, aku akan mengkuliti kamu. Berhenti. Aku juga tidak tahu harga kamu di pasar seperti ini. Bawa 90 yuan dan pergi sejauh mungkin. Tuan Gu, aku sarankan sebaiknya kamu jangan bergerak. Masih terdiam apa lagi? Benarkah kita harus melakukan ini? Lakukan saja seperti yang kami katakan. Kita akan baik-baik saja. Jika Tuan Gu terbangun, kita semua tidak akan selamat. Hei, hei, bukankah kau menyukai Gu Huai? Terkadang cinta juga membutuhkan beberapa cara untuk mendapatkannya. Obat ini tidak bermasalah, kan? Kenapa saya merasa dia terus-menerus berkeringat dingin? Sifat obat ini adalah anestesi. Berkeringat dingin itu normal. Tenang saja, teruskan saja. Gu Huai, saya tahu kamu merasa tidak nyaman. Saya akan segera membantumu. Bagaimana dia masih punya tenaga untuk mendorongku? Apa maksudmu? Ada apa denganmu? Kamu merasa uangnya kurang? Pergi. Gu Huai, jika kamu tidak mau membantuku, aku akan melaporkanmu atas pemerkosaan. Hahaha. Bu Huai, bantu aku klarifikasi plagiarisme. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir selamanya. Aku juga ingin tahu tentang hidupku ini. Gu Huai, kau pasti akan menyesal. Tahan tangannya. Jangan biarkan dia bergerak. Tidak, tidak. Tuan Gu, jangan bercanda. Aku sudah tidak apa-apa. Nyonya sedang mengganti obatnya. Aksi. Bagaimana kamu menemukan saya?
Ini adalah pesan yang kamu kirimkan kepada saya sore ini dari nomor anonim. Awalnya saya ingin marah dan memukulmu. Kamu bilang kalian saling mencintai, jadi bersamalah. Mengapa kamu mengirimkan ini kepada saya? Menyebalkan sekali. Saya tidak merasa buruk. Kepala wartawan Lin Xiao sudah datang. Dikatakan bahwa Tuan Gu terlibat dalam perkosaan. Mereka memaksa kita untuk meminta penjelasan. Bagaimana sekarang? Tuan Su. Tentang kejadian di tempat hiburan yang direkam secara paksa itu. Apakah Anda punya penjelasan? Buktinya sudah ada di sini. Apalagi yang ingin kau bantah? Apakah kau masih tidak masuk akal? Aku sudah terluka seperti ini. Masih bisa berbuat apa lagi pada Luwei? Apakah kau terlalu menganggapku hebat? Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini? Tidak bisakah kau sedikit memberitahu? Ini adalah kasus besar. Aku dibius dan disiksa oleh mereka. Lalu mereka memanfaatkan saat saya tidak berdaya untuk berjabat tangan dan berfoto. Maksudmu adalah kamu tidak suka diperlakukan seperti itu. Saat itu saya benar-benar terjatuh karena obat yang saya minum. Lalu bagaimana dengan luka-luka ini? Saya tahu obat ini akan membuat saya tetap tidak sadar. Jadi saya mengambil pecahan kaca di lantai. Menusukkan ke daging saya. Dengan cara ini saya bisa sadar. Aku berbeda dengan He Shuai. Aku mencintaimu, aku tidak mungkin menipumu selamanya. Bisakah kamu tidak menganggap aku teraniaya kali ini? Bayangkan ini baik-baik saja, kali ini. Hitung-hitung. Kamu sudah berpakaian seperti ini. Laporan pemeriksaan juga sudah berkata. Kamu kaget oleh seseorang. Pang De meskipun mengatakan saya sulit dihadapi. Tapi tidak sampai tidak bisa membedakan hitam dan putih. Dan terbaliknya kebenaran. Tenang saja, orang yang menyakitimu tidak akan saya biarkan lolos. Saya sudah menutup masalah kemarin sendiri. Jangan tunggu sampai saya memaksa kamu untuk membuka dengan cara lain. Yuan Xiao. Tidak peduli bagaimana keadaannya. Sui Wei, jangan berpura-pura baik. Aku tidak akan terpancing dengan taktikmu ini. Katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Siapa yang menginstruksimu? Ling Xiao jelas tidak akan membiarkannya pergi. Terima semua ini. Setidaknya kamu tidak perlu khawatir tentang utang pada Yao Jing dan yang lainnya. Dan Gu Huai pasti akan melindungiku. Karena ibuku. Ling Xiao, aku tahu aku salah. Kemarin aku bertindak impulsif. Tidak ada yang memerintahkan. Jika tidak mau mengatakan yang sebenarnya, maka aku hanya bisa menggambar orang gila. Gu Huai marah sendiri di klub. Kamu tertangkap basah. Apa yang salah dengan itu? Itu adalah wilayah Gu Huai sendiri. Siapa yang berani sembarangan? Yan Xiang, pria kamu sendiri tidak bisa dijaga. Masih berani memanggilku kakak. Apa yang memalukan? Lagi pula, obat semacam itu juga tidak bisa dibeli di luar negeri. Apa maksudmu? Maksudku aku harus menang melawan kalian. Satu pun tidak boleh kalah. Kau tidak boleh memanggil polisi. Kumohon padamu. Ampuni aku sekali ini saja. Aku tidak akan berani lagi. Kemarin kan masih sangat gagah. Kenapa hari ini masih tahu malu? Siapkan uang ganti rugi. Saya tidak akan membahas hal ini. Lu Huai sendiri yang berkeliaran di klub. Masih berani minta ganti rugi. Sungguh lucu. Jangan mengira bisa lolos hanya karena ada kambing hitam. Kalau mau foto, silakan kirim saja. Jangan tunggu sampai semakin besar, semakin tidak bisa, mengerti? Kau tidak boleh menyalahkan aku. Ini kesalahannya sendiri. Kau sudah banyak membantunya. Nyalakan dupa. 600 miliar terlalu banyak. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Wei Wei masih berhutang kepada kita. Tidak perlu melibatkan kami dalam dendam Anda dengannya. Ya, kami tidak terlalu baik untuk kerja sama win-win kami selama sisa hidup kami. Mengapa repot-repot sampai mati? Kerja sama menang-menang. Sejauh yang saya tahu. Kecuali toko perhiasan keluarga Yao Anda. Toko lain di kawasan pusat bisnis juga secara bertahap menarik toko. Ambil satu dan tidak peduli. Bilang apalagi tidak melakukan kejahatan. Dia tahu dari mana. Mau terdiam apa? Saya bisa ingatkan kamu 300 penipuan sudah cukup untuk kalian.
Seumur hidup kita tidak punya uang sebanyak itu. Saya tahu saya telah merampas, tidak sakitkah hatimu? Tapi jika kamu ingin memukul atau menghina, silakan saja. Asalkan kamu lega, mau memaafkan kami, ya? Kamu benar-benar berpikir Hichuan direbut darimu? Dengan penampilannya yang pengecut ini? Dengan apa dia bisa bersaing denganmu? Bagaimana mungkin kamu begitu mencintai Hichuan? Dia jelas-jelas adalah milikku. Dia adalah milikku. Berani sekali memukulku. Inspektur Yao, seandainya bukan karena aku. Dari mana standar dana keluarga Yao kalian? Berani-beraninya kau memukulku. Semua karena dirimu. Semua ini karena kau ngotot mengembangkan Central Business School. Mengambil semua dana keluarga Yao kami. Bukan karena dirimu. Semua ini karena dirimu. Perempuan sialan semua. Semua ini karena kekacauan keluarga Yao kalian. Menyebabkan Biro Perdagangan Pusat merugi. Semua salahmu memanggil namaku. Tidak mau rendah hati. Kau tak bisa lihat. Jika salah, jangan ulangi lagi. Aku beri kalian 3 hari. Uangnya belum siap. Ini harus diselesaikan. Yanxia, kau pikir seperti ini kau bisa mengalahkan aku? Aku tidak akan melepaskanmu. Kau seharusnya tidak mengambil tes asam nukleat itu. Dan kau seharusnya tidak memprovokasi Hasan. Dia sudah dikirim ke rumah sakit jiwa. Tidak, tidak kembali. Tidak kembali. Apa yang akan kau lakukan? Tangan mana yang akan diturunkan? Tangan kiri atau tangan kanan? Lihat baik-baik, 2 petugas keamanan itu ingin menangkapnya. Buat dia tidak berdaya. Serahkan kepada polisi. Yao Jinhe terluka. Yan Xiaoniang masih ingin melarikan diri. Tidak ada jalan keluar. Apakah Yao Xiaoye mengetahui tindakan gila dari kapal penumpang ini? Apakah dia terlibat dalam rencana balas dendam kapal penumpang? Maaf, saya tidak bisa memberitahu. Yao Jinghe segera akan pergi ke luar negeri. Dia menempatkan semua masalah yang diketahui pada dirimu dan membiarkanmu menghadapinya. Setelah ini, semua pekerjaan baik akan jatuh padamu. Apakah kamu ingin melihatnya bebas dari hukuman? Guan, menurutmu bagaimana reaksi Yao Jin dan mereka sekarang? Saya rasa mereka pasti seperti semut di atas wajan panas. Biarkan mereka berputar di kakinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita hanya perlu menunggu dan mengamati. Tunggu sampai mereka mencatat. Kamu lihat, ini bukan panggilan telepon. Halo. Direktur Ling Xiao dan He Jiang bangkrut dengan cepat pada hari yang sama. Yao Jinhua ingin melompat dari gedung hotel kita. Saya keluar sebentar. Bagaimana dengan pemindahan aset Hichuan? Setelah mengumumkan kebangkrutan, langsung melarikan diri. Tidak melawan, semakin lama tidak akan sampai ke luar negeri. Yanxiang, kau pikir kau menang? HMPH. Yang tertawa terakhir tetaplah aku. Xiao Jinhe, sebenarnya kau ingin apa? Wenxiang akhirnya. Kau pikir kau menang? Gao Yu, Yao Jinhe tidak akan pernah membiarkanmu dengan mudah. Apa? Apa? Aku ingin apa? Aku ingin kau merasakan sensasi surga lalu neraka. Yao Tianhe, kau gila. Lepaskan aku. Hahaha. Aku memang sudah gila. Kau yang membuatku gila. Tidak ada yang bisa menghentikan aku untuk bersamamu. Dan menghilang dari dunia ini. Kau yang membuatku gila. Yexing tidak membiarkanmu dan aku menghilang dari dunia ini bersama. Ah. Asiang tidak apa-apa, kan? Bibi, kenapa kamu datang? Aku tidak tenang jika datang sendirian. Ingin mati di tempat lain. Jangan kotori tempatku.
Yo Jinhe, apa kamu benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Katakan padamu, pada akhirnya kamu tetap akan kalah telak. Baiklah, dia sudah kalah. Mengapa masih terjebak dalam perasaannya? Kamu benar-benar membosankan. Sekarang aku ingin pergi ke tempat klub untuk minum dan merayakannya. Apakah kamu mau ikut? Saya masih ada urusan. Atau aku tunggu kamu di klub. Wei Chuan. Bagaimana dengan perpindahan pengusaha Taiwan? Setelah mengumumkan kebangkrutan, langsung bergerak. Tidak peduli berapa lama menunggu di sini, tidak akan bisa naik ke luar negeri. Asyang sudah kembali. Bagaimana? Apakah kamu senang bermain hari ini? Kamu masih berani berkata begitu? Saya menunggu kamu di klub semalaman. Yo Jinhe dan Hichun bersiap untuk memindahkan aset ke Boai, jadi... Apa yang tidak bisa dilakukan? Saya harus pergi untuk mengejar mereka. Tenang saja, saya pasti akan membuat Xiao Luo menghentikan mereka. Mereka tidak akan bisa lari. Kelihatannya detektif Gu kita telah berjasa besar lagi. Lalu, apa kau tidak seharusnya sedikit bersantai? Jangan benci aku, maafkan aku. Maafkan aku, ya? Aku dipaksa oleh Yao Jinghe dan yang lainnya. Aku berhutang banyak uang kepada mereka. Jika aku tidak melakukan apa yang mereka katakan, mereka akan menjualku ke pasar gelap. Lihatlah siapa aku. Kau datang, mengapa kau? MU Kui tidak ingin bertemu denganmu. Maka aku datang. Kau berbohong, MU Kui sudah berjanji pada ayahku. Bagaimana bisa mengabaikan aku? Jangan melakukan pemerasan moral di sini. Kita belum berniat untuk bercerai. Yan Xiang adalah orang yang ingin menghabiskan seluruh hidupnya bersama Gu Huai. Jika Anda ingin menjadi nyonya, Gu Huai harus bisa menyukai Anda. Anda pikir Anda menang. Aku akan memberitahumu. Ketika MU Huai mengejar saya sebelumnya, Anda, Lu Weiwei, berhenti memberi di wajah Anda. Saya membawa permen buah di sakuku ketika Mu Huai masih kuliah. Sup itu juga yang dia cari untukku. Dan kau dipilih. Saat urat tanganmu putus. Gu Huai izin karena pergi ke rumah sakit untuk merawatmu, wanita buta itu. Kau mengada-ada. Jangan bodoh, akulah. Pacar Gu Huai adalah wanita yang akan dia habiskan hidupnya bersamanya. Dan kau hanyalah ketidakmungkinan dalam hidupnya. Tidak, tidak mungkin. Gu Huai mencintaiku. Gu Huai mencintaiku. Suatu saat kamu pasti akan mengerti. Cinta sejati tidak bisa didapatkan hanya dengan keterikatan dan keangkuhan. Li Xiao. Sudah datang? Ya. Jangan terburu-buru pergi, ya. Bagaimana? Ancamannya tidak berhasil? Ditangkap dan ditawan. Lakukan saja, pasar saham sedang ramai. Beli tiket, beri kelonggaran waktu pelunasan. Kau kira aku memohon padamu? Melihat Nona yang berteriak kesakitan pasti sangat menggairahkan. Kau coba saja, tidak akan berhasil. Lu Weiwei, di sini ada 3 orang. Mengandalkan botol sebagai alat pertahanan sama sekali tidak bisa diandalkan. Lebih baik menyerang lebih dulu. Setidaknya bisa memberi sedikit racun. Walaupun kau begitu bodoh, tapi wajahmu, kaki ini, pinggang ini, cukup untuk kumainkan lama. Dengan video dan foto-fotomu di tangan. Pria yang bermarga Guberani tidak melakukan apapun. Mendengus. Cari saja kematian. Berapa lama? Paling buruk, Anda bisa mematahkan orang mati. Tidak takut. Oh, saya melihat siapapun yang berani bertarung lagi. Gu Huai. Apakah kamu yang membobol akunku? Akun luar negeri. Benarkah kamu? Aku sudah melapor ke polisi. Sebaiknya kau tidak berkata apa-apa. Jari-jarimu sangat berat. Kau memeras orang suruhanku, mengakuilah sendiri. Benar kan?
Saya tidak gemuk. Saya marah. Marah adalah perasaan yang serius. Kamu tidak takut? Saya yang takut. Ah, nak, ada apa? Kamu merasa bagaimana? Kamu pergi dengar. Tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Ini baik-baik saja, kan? Baik-baik saja. Kalau punggungmu kena beberapa kali lagi, tulang belakangmu bisa patah dan kau akan lumpuh. Maaf. Aku tidak tahan lagi. Jangan sok tahu. Bukankah akhirnya kau juga merasakannya? Suatu saat nanti, aku pasti akan membuatmu sedikit terluka. Tapi kalau sampai terjadi hal seperti itu, kamu harus membantuku memukul orangnya. Kita akan maju bersama, melampiaskan amarah kita. Aku bertindak gegabah. Brengsek itu, Hicuan, ingin menggangguku. Aku lebih baik mati daripada menurut. Aku tidak membiarkan dia menyentuhmu, malah kamu menyalahkanku? Bukan maksudku seperti itu. Aku hanya ingin kau lebih bergantung padaku. Jadi kamu tidak berminat, tidak mau. Kalau begitu, aku juga tidak akan menghiraukanmu. Aku tidak akan menghiraukanmu sampai kamu belajar untuk bergantung padaku. Ya Tuhan. Tidak, kamu tidak bisa seperti ini padaku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Entah kamu punya hati atau tidak. Selama ini tidak datang menengokku. Jadi hari itu aku sudah bilang padamu, jangan bertindak gegabah. Lebih bergantung padaku sedikit saja. Kau setuju? Aku tahu kau pemberani, tidak takut apapun. Tapi kau pada dasarnya hanyalah seekor burung. Bagaimana jika hari itu aku tidak sampai tepat waktu padamu? Memangnya tidak apa-apa? Kali ini tidak apa-apa. Bagaimana kalau lain kali? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Kamu mau aku bagaimana? Merasa aku salah? Tidak terima, ya? Tidak terima tidak apa-apa. Kalau begitu, kamu tinggal di rumah sakit saja. Aku tidak akan datang lagi menemuimu. Yang mulia, kamu memang tahu aku tidak tega. Kamu seharusnya tidak melakukan tes asam nukleat. Apalagi mengganggu orang yang sedang sakit. Kirim saja ke rumah sakit jiwa. Tidak, 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 tidak. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tangan yang mana yang harus aku pukul? Tangan kiri atau tangan kanan? Baiklah, tetap dua satpam itu. Serahkan dia dulu. Lumpuhkan dia. Kirim ke polisi. Yeo Jinhe melukai Yan Xiaoniang dan masih ingin melarikan diri. Tidak mungkin. Apakah Yeo Heye mengetahui tindakan gila kapal penumpang itu? Apakah dia terlibat dalam rencana pembalasan kapal penumpang itu? Maaf, tidak bisa membalas dendam. Yeo Jinhe akan segera pergi ke luar negeri. Dia menyalahkanmu atas semua masalah barang palsu sebelumnya. Kau akan tinggal di mana? Kau tidak akan mendapatkan pekerjaan bagus di masa depan. Kau akan membiarkannya lolos begitu saja? Aku tidak. Saya hanya tidak terima. Saya tidak bodoh. Saya tidak ingin Lu Weiwei terus mengganggumu. Weiwei adalah milikku. Kenapa harus jadi orang bodoh itu? Menjaganya seumur hidup? Jika saya tahu dia membawa orang untuk mengganggu, saya pasti tidak akan pergi untuk bertemu. Saya pergi untuk bertemu hanya karena tidak ingin hal-hal tidak bahagia di masa lalu muncul kembali di depanmu. Saya juga tidak ingin terus berpikir di depanmu dan membuatmu tidak senang. Hanya saja saya tidak terima. Ada seseorang bernama Gu Bai. Dia berjuang mati-matian agar saya tidak mengalami sedikit pun luka.
Saya menyukainya. Aku mencintainya, jadi aku tidak bisa membiarkan orang lain menyentuhku. Apakah ini salahku? Siang. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Bagaimana? Sembahlah aku. Baiklah. Sembahlah. Nona Yo Jie, mengalami kecelakaan mobil yang serius, dan sejumlah besar uang tunai ditemukan di TKP. Diduga seluruh ikatan. Harusnya dihukum. Meskipun dia bisa selamat. Seumur hidupnya mungkin hanya bisa menghabiskan waktu di kursi roda. Dan ada Hicuan. Meskipun percobaan pemerkosaan. Tapi penjara punya rantai penghinaan sendiri. Dia tidak akan baik-baik saja di Ditian. Itu kamu. Mereka mengambilnya sendiri. Bukankah ada Lu Weiwei di sana? Aku akan memberitahumu. Tidak masalah jika Anda adalah suami saya. Jika dia berani, aku akan membiarkanmu menipu. Ibuku sangat luar biasa. Bagaimana aku berani selingkuh? Dan aku berjanji padamu. Dia tidak akan pernah bisa mengganggu kamu lagi seumur hidupnya.